KPU Kota Batu sosialisasi pendistribusian dan pengamanan surat pemilu 2024. Kota Batu, Siap TV, KOM pada hari Selasa tanggal 12 bulan 12 tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Batu menggelar sosialisasi, hal itu terkait pendistribusian dan pengamanan surat suara, yang diikuti oleh seluruh anggota PPK dan PPS yang ada di Kota Batu. Sosialisasi yang digelar di Hall Hotel Horizon Kota Batu, Selasa. Yang dalam hal ini dibahas tentang logistik merupakan hal yang krusial, karena pemilu tanpa logistik tidak bisa berjalan dengan baik. Yang nantinya pada akhir bulan Desember, kertas suara untuk memilih presiden dan wakil presiden akan datang ke Kota Batu dengan aman, juga surat suara itu akan disortir dan dilipat setelah itu bisa disimpan dahulu. Hal ini juga diungkapkan oleh Ketua KPU Kota Batu Heru Joko Purwanto. Heru juga menjelaskan yang perlu dicermati adalah masalah kertas suara untuk DPR RI dan DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten atau Kota. Tentunya dalam hal ini perlu pengawasan yang cukup ekstra, begitu juga dengan pengecekan apakah ada salah dapil atau tidak. KPU Kota Batu akan melakukan pengecekan terkait suara-suara untuk DPRD, jangan sampai ada salah kirim untuk surat suaranya. Ada masukan dari teman-teman. Saya kira lebih baik akan kami gunakan. Sekarang kita tidak sakitkan, oh ini harus mengerjakan KPU sendiri lagi, tidak. Untuk hal pengawasan, untuk hal masukan kami terbuka. Misalnya begini, kami mengecek salah satu surat suara dengan melibatnya dengan dipantau teman-teman dari Bawaslu, dari media, dari kepolisian, ada masukan, Mas, lebih cepat biasanya seperti ini teknikalnya. Kalau bisa seperti ini, akan kami lakukan posting lapangan. Ini ya, jumlah pemilih, jumlah TPS, jarak, waktu tempuh, administrasi, iklim, cuaca, jadwal operasional, sarana moda transportasi, regulasi, perizinan setempat, dan kita yang mengajak interaktif kepada teman-teman di bidang pemilihan. Saya mau tahu letak TPS 3T di mana. TPK itu maju. Oke. Yang kalkulasi dari PPS kalau kondisi dari ketua PPK akan dapatkan uang. TPS yang paling 3T tadi terkeluar tersulit itu terjauh mana? Kalau di Jogja itu yang terjauh itu bisa Tekukuduk sama di Torejo daerah itu ada 2 titik ya. Jangkauan dari PPK ke Tekukuduk itu berapa? Sekitar 7 menit ya. Terjauh ya. Dari PPK ke Torejo itu 7 menit. Iya. Pakai mobil apa itu? Motor atau mobil? Mobil kurang terus. Kalau macam-macam itu. Ya nanti kita tahu. Kalau dari Tekuk, kasih yang dulu ya, sama yang dulu ya. Oke, terima kasih. Dari Bumiaji, ini sampai ini. Oke, namanya terus. Mas Yudi, sifatnya Mas PPK, Mas kan? Yudi. Mas Yudi, saya minta informasi. TPS 3T di mana? Kalau yang terjauh ada di perbatasan. Daerah Timur. Jangkauannya dari berbatas ke PPK? Sekitar 15 menit. Jadi dengan barangnya, kemudian dengan kecepatan berapa, sehingga sampai ini terjauh berapa. Ya terima kasih Bu Bumi. Terima kasih untuk juga PPK. Bapak Ibu yang terhormat, saya pikir kita perlu bersyukur semua bahwa jadwal TPS kita terjauh. Saya menggunakan tidak lebih dari 1 jam atau 30 menit sampai 45 menit. Tapi di daerah lain seperti Kabupaten Malang, apalagi Madura, itu sampai cuma di helikopter. Jadi itu bukan Kota Batu. Saya lanjutkan. Nah ini sebagai laporan juga nanti kebetulan di Malang kita juga dengan di warna hijau.
Jadi alhamdulillah dengan Pak Kejari juga kejaksaan juga ikut sana. Jadi bersyukurlah Batu sangat solusi. Ini pendistribusian yang tadi saya katakan penyedia dari KPU Kabupaten Kota, KPU Kabupaten Kota KTPS apa saja yang diperlukan nanti di share, perlu dicatat, perlu di perlu dipelajari next. Terus Pak, terus jangan kemana-mana terus. Nah ini Bapak Ibu, daerah pemilihan kita ada apa? Ya, nanti kita dari distribusi kotak suara dan kelengkapannya pada hari H-1. Hari H-1 wajib hukumnya sudah sampai di tempat TPS masing-masing. Nah, nanti kita juga mau minta masukan dari Bapak-Bapak, namanya ini kita sosialisasi dan koordinasi enaknya bagaimana amanannya, karena kita akan memakai sistem hari H-1. Di beberapa daerah ada yang menggunakan sistem pagi harinya, tapi itu daerah tertentu. Kalau Batu secara bertanggal tidak diperkenan, jadi distribusi kami nanti dari KPU itu ke Pak Dapil, karena dari KPU langsung ke Pak Dapil ya. Dari Dapil ini menuju ke BPS baru dari BPS nanti truknya di desa terkurang akan stay di sana sama desa kelurahan sama BPS diganti mobil transportasi yang lebih kecil, misalnya pick-up atau motor yang tidak jauh untuk menuju ke BPS. Ini nanti yang kita bahas dengan Bapak-Bapak, pengamanannya seperti apa, karena pengamanan kotak suara dan kelengkapannya ini harus kita lakukan mulai awal, kita mitigasi mulai awal. Sedangkan berikutnya kebalikan next. Nah ini Bapak Ibu, dari TPS ke BPS ini hanya sebentar saja. Di kotak suara kita beserta isinya itu ada di BPK, maka teman-teman BPK harus persiapkan. Lalu setelah direkapitulasi pun nanti surat suara kita di BPK. Nanti yang dibawa kartu cuma satu kotak rekapitulasinya saja. Jadi mana yang perlu kita pikirkan bersama? Bukan ramalan ya, tapi yang lama di mana? Pertama adalah penghitungan di tingkat TPS. Di tingkat TPS sudah tidak ada lagi, baru di kecamatan. Artinya kota ini akan lama di kecamatan. Ini yang perlu kita antisipasi semua untuk mempersiapkan istilahnya tempat kota ini secepat mungkin, karena kami sudah mempunyai duga secepat mungkin setelah direkapitulasi selesai dan dihitung di KPU, maka akan kami tarik semuanya kota beserta isinya yang sudah direkap tadi dan beberapa. Inilah skema yang harus kita antisipasi. Kenapa hal ini kita sebut sosialisasi awal? Nanti mereka tidak akan malu dengan beberapa keamanan, karena diamankan juga bahwa keamanan yang kosong terjadi. Mohon izin semalaman itu apabila pinjam kamarnya ketua KPPS atau ketua siapa di situ yang dekat dengan BPS, mohon izin kamarnya tidak dipakai untuk insecure, meskipun ada semalaman yang satu ya, jaga kota satu aja itu paginya, karena sampai malam mungkin juga bisa sakit. Untuk itu perlu berantisipasi kota ini yang aman. Nanti kita pakai di desa tersebut harus ada tempat menyimpan kotak suara yang secara aman. Ya itu tadi salah satu, kalau bisa ya pinjam kamarnya satu lah, atau kamarnya itu orang BPS atau apa angka yang bisa mudah dikendalikan atau dikunci. Caranya begitu. Mulai saat ini kita jauh-jauh sudah antisipasi, sudah tahu bagaimana kejadiannya, bagaimana kronologinya nanti, kita sudah tahu mulai awal. Berarti di anak kita semua sudah bisa menyiapkan lebih awal. Takkan nanti belum ada solusi, segera kita kombinasikan, komunikasikan. Begitu ya. Saya kira itu aja, Bapak Ibu sekalian, nanti kita sambung dengan video yang berikutnya.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Ketua KPU. Saya kira dari Pak Ketua KPU sudah sangat jelas beberapa hal beberapa saya kemudian dari tadi beberapa dan dari dari Bawaslu, rekan-rekan dari BPK, BPS, rekan dari media, serta seluruh tamu undangan yang saya terima kasih atas waktunya kami yang disampaikan oleh Ketua KPU terkait sosialisasi distribusi dan pengamanan surat suara ini memang dari Polri sangat besar sekali, karena mulai dari tahap pencetakan pun itu dari kami dari kepolisian sudah ditunjuk untuk melaksanakan pengamanan. Karena apa? Di lokasi percetakan jangan sampai ada gangguan sabotase maupun kejadian yang tidak diinginkan, misal terbakar atau mungkin kena bencana alam. Nah, ini diharapkan dari Polri memang untuk menjaga demi stabilitas situasi Kapolres yang menjelang pemilihan. Kemudian dari kegiatan itu memang dari Polda Jatim sudah mengeluarkan surat telegram yaitu nomor 1756 dan 11 tahun lalu operasi 1.1.1 tahun 2023 tanggal 28 November tahun 2023, yaitu salah satunya terkait masalah koordinasi dengan KPU terkait pengamanan baik dari percetakan, kemudian dikirimkan ke KPU dari KPU, kemudian dikirimkan juga ke BPS hingga tingkat BPS, dan setelah penghitungan pun dari BPS dikembalikan lagi ke BPS, BPK maupun ke KPU. Di sana peran anggota Polri sangat besar sekali, dan tentunya pengamanan tersebut tidak hanya dilaksanakan oleh pengamanan secara terbuka, dan di sana akan juga dilaksanakan pengamanan secara tertutup. Pengamanan terbuka yang dimaksud di sini adalah pengamanan petugas kepolisian yang berseragam dinas, kemudian yang tertutup yaitu rekan-rekan kami yang dari Satpol maupun dari Satreskrim. Gunanya apa? Terkait pengamanan kegiatan di sana tidak bermaksud untuk mengantisipasi mungkin ada pihak-pihak yang tidak mendukung terkait pelanggaran kegiatan pemilu. Maka dari itu pimpinan kami memberikan petunjuk-petunjuk terkait pengamanan secara terbuka maupun tertutup. Namun untuk pengamanan tersebut memang tidak dilakukan oleh kepolisian. Nanti juga akan ada instansi samping dari kami yaitu dari TNI juga, karena dari itu pula tanggung jawab Kamtipmas yang ada di wilayah kita ini bersinergi, dan juga ada Linmas, karena Linmas ini juga salah satu bentuk kekuatan di masyarakat. Maka kontribusi dari masyarakat itu bisa diwujudkan dalam sinergi dalam pengamanan. Kemudian kami sampaikan terkait di situ ada TPS yang terluar, tersulit maupun terjauh. Kami harapkan
mungkin dari KPPS nanti bisa berkoordinasi dengan kami, terutama mungkin dalam rangka pengiriman kotak suara bersama surat suara maupun sekembalinya, karena dari keluar atau sudut yang jauh ini kerawanannya adalah sampai terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, akhirnya saling menyalahkan, salahnya ini salahnya itu, karena tanggung jawab dalam pengiriman kotak suara ini tidak serta-merta tugasnya kami saja atau tugasnya aparat keamanan. Maka dari itu kekuatan yang ada di Indonesia ini, di kota kita ini, kota Batu, kita jangan underestimate apa yang dikatakan oleh Bapak Ketua Batu. Cuma 15 menit. Kalau tidak ada halangan, kalau ada halangan, mungkin ada situasi bencana alam, karena longsor, banjir, atau mungkin yang lainnya, pasti akan membutuhkan waktu yang lama. Kemudian jalur alternatif apabila terjadi bencana atau terjadi hal-hal yang sangat chaos perlu diperhatikan. Jangan sampai kita sudah uploading untuk jalan yang akan kita lalui, ternyata ada hambatan, contoh seperti bencana. Kita kesulitan menjangkau ke daerah yang tersulit tadi, mungkin terjauh dan terluar, akhirnya kita tidak menemukan jalan keluar untuk bisa PPS. Makanya diperlukan koordinasi dengan bersama terutama dari Indonesia, dan nanti akan dilakukan survei. Jalan tersebut memang memadai, kalau memang memadai, alhamdulillah bisa dilaksanakan dalam bentuk pengawalan suara atau suara tepat ke tujuan yang akan didatangi oleh TPS-nya. Jadi harapan kita memang dari tempat yang terluar, tersulit maupun terjauh ini, kita jangan sampai underestimate beberapa yang mudah, karena dengan hal-hal yang kita anggap mudah atau mungkin kita anggap sepele, kadang di situ yang menjadi suatu masalah. Kemudian dalam mengamankan di TPS, kami pun diberikan tanggung jawab dari kesatuan kami, memang dalam mungkin daerah aman, rawan maupun yang sangat rawan, di sana ada beberapa petugas dari kami yang jumlahnya berbeda-beda melihat situasi kondisi keamanan kami masih. Maka diharapkan di sana dari KPPS selalu komunikasi dengan petugas kami, terutama mungkin yang ada di Polsek, jadi saling memberikan informasi terkait mungkin ancaman gangguan atau mungkin lokasi TPS yang mungkin tidak tepat atau mungkin akan dipindahkan, sehingga rekan-rekan kami dalam mengamankan kegiatan tersebut bisa berjalan dengan aman. Sementara itu yang bisa kami sampaikan, tentunya kami pun dari kepolisian itu tetap siap untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka pemilihan ekonomi pada tanggal 14 Februari, karena kemarin sudah menandatangani komitmen ya bersama Gubernur. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya, salam kebajikan.
Oke, sebelumnya saya tadi diajarin tadi sama Pak Ketua KPU ya. Kita lihat sedikit gitu ya. Biar kita semangat. KPU bersama KPU kita ya. Jadi kami saat ini mengucapkan terima kasih ya yang sudah mengundang hari ini. Terlebih dahulu mohon izin yang saya hormati Bapak Ketua KPU Kota Batu, Komisioner KPU Kota Batu, kemudian dari jajaran Polres Kota Batu yang diwakili oleh Pak Kapolsek serta Bapak Ibu yang di sebelah sini ya, terima kasih. Kemudian yang kami hormati dari jajaran TNI dan ini dari Dandim yang diwakili. Kemudian dari jajaran Bawaslu yang kami hormati juga dari teman-teman BPK BPS Kota Batu, teman-teman sekretariat dan teman-teman media, serta seluruh hadirin yang hadir saat ini yang tidak dapat kesempatan untuk satu. Pada saat ini izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Andika Yasawa. Saya saat ini jaksa yang dibebankan, yang dipercayakan oleh negara sebagai Kepala Subseksi Bidang Intelijen, dalam hal ini bidang sosial politik dan kemasyarakatan. Saya asal dari Manado, merantau ke Jawa, usia 28 tahun, dan di sini saya mohon bimbingan juga karena saya baru lebih 2 bulan di sini. Status saya masih single. Ya. Kemudian mohon izin mohon maaf dari Pak Kajari karena Pak Kajari ada kegiatan kerja di tempat yang lain sehingga saya ditunjuk diwakilkan. Mohon izin ada beberapa hal yang kami ingin sampaikan tadi. Sebenarnya memang terkait dengan pengamanan itu adalah bidang yang memiliki organisasi adalah Polri dan TNI. Memang dari segi kami dari kejaksaan kami itu punya ruang gerak yang lebih kepada pengawalan atau pendampingan hukum sebetulnya. Pendampingan hukum dalam hal ini kita sama-sama memitigasi resiko. Memitigasi resiko pelanggaran maupun potensi pelanggaran. Karena kita tahu sendiri bahwa di dalam pelaksanaan pemilihan umum ini banyak sekali gugatan atau laporan terhadap teman-teman KPU ya dari setiap tingkatan. Jadi alangkah baiknya kalau kita sama-sama bergerak, sama-sama berkoordinasi untuk mencegah atau memitigasi risiko-risiko yang ada. Dari kejaksaan sendiri itu kami menyiapkan posko pemilu, Pak. Jadi kami punya posko pemilu sebagai wadah kita yang berkoordinasi. Selain berkoordinasi, di situ juga kita bisa mendiskusikan bersama-sama semua pihak, entah itu masyarakat, entah itu teman-teman PPS, komisioner, bahkan teman-teman Polres, dan itu juga kita sama-sama di posko itu untuk mendiskusikan apa kira-kira yang menjadi permasalahan entah saat ini maupun untuk Oke, dan selanjutnya tadi saya tertarik ya dengan lirik yang ada di jingle KPU tadi, memilih untuk Indonesia. Nah kebetulan saya juga suka musik rock, Pak. Jadi tadi semua yang tadi itu kan tertarik dari ini yang bilang begini, teguh percaya suara kita sangat berharga menentukan arah masa depan Indonesia. Nah setelah saya pikir-pikir ternyata benar, Pak. Ternyata memang KPU ini atau teman-teman PPS ini adalah ujung tombak masa depan Indonesia. Kemana Indonesia seperti ini ditentukan oleh peran dari teman-teman sekalian. Ya, jadi memang sangat-sangat vital sekali. Nah, ada satu lagi Latin yang sampai sekarang teman-teman mungkin masih sering dengar ya. Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Nah, tapi pertanyaannya bagaimana kita benar-benar menjamin bahwa suara rakyat itu berasal dari Tuhan, kan begitu. Nah, disitulah peran-peran dari teman-teman sekalian.
Nah, oleh karena itu kami mengajak dan menghimbau kepada teman-teman sekalian, terutama pelaksana pemilu ya, untuk memiliki yang pertama pentingnya integritas. Kalau kita merunut kembali kepada sejarah, dulu Bapak Ibu teman-teman, dasar dibangunnya tembok Cina itu, tembok Cina yang salah satu bagiannya itu bentangannya itu 21.000 km. Nah, selama ratusan ribuan tahun tembok Cina itu berdiri tidak tertembus. Tapi menariknya pada tahun 1600-an Masehi, pada zaman dinasti Qing tembus juga oleh bangsa Mongolia pada saat itu. Nah, menariknya cara menembus itu bukan meruntuhkan tembok, Pak. Tapi apa? Mereka menembus dan meruntuhkan kekaisaran Cina itu dari menyogok penjaga gerbang tembok itu. Nah, nangkep nggak maksud saya? Maksud saya adalah masa depan dari suatu bangsa, ya, tergantung pada integritas pelaksanaan petugas teman-teman di lapangan. Sepakat? Nah, itu jadi makanya tadi jadwalnya KPU ya, melayani. Jadi melayani kita. Kemudian bersama KPU kita bahagia. Nah, jadi dalam melaksanakan pelayanan kita harus bahagia. Kenapa? Ketika suatu pelayanan, suatu pekerjaan kita laksanakan dengan bahagia, maka hasil kerja yang kita dapatkan membahagiakan. Nah, evaluasi dari pemilu 2019, jadi 2019 itu saya bertugas di Kepulauan Sangihe, Pak. Kalau sana. Nah, Kepulauan Sangihe itu, Bapak Ibu, itu sering, karena saking jauhnya dari Indonesia, Pak ya, itu sering disebut dengan Filipina Selatan. Iya, karena dekat-dekat dengan Filipina. Nah, ada satu kecamatan yang dari Manado mau ke Sangihe itu udah 12 jam nih. Nah, dari Sangihe itu, Pulau Sangihe itu mau ke kecamatan itu, dia berada di 10 jam. Ya, nah pada waktu itu kan pemilu April 2019. Nah, pada saat itu badai itu berbulan-bulan tidak berhenti-berhenti. Dan memang pada saat itu dinamikanya adalah sampai pernah yang ngirim pendistribusian surat-surat itu terdampak kapalnya. Itu, jadi memang dinamika yang ada ya. Syukur alhamdulillah di sini ada ya. Tapi memang perjuangan teman-teman di belakang Indonesia itu sangat luar biasa. Nah, dengan adanya permasalahan itu, maksud saya adalah marilah sama-sama kita memitigasi risiko, sama-sama kita menjaga risiko apa. Kalau memang teman-teman mengalami kendala di lapangan, jangan sekedar hubungi kami ya, hubungi kejaksaan, hubungi Polri, hubungi TNI juga untuk mendapatkan solusi yang terbaik dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, pada saat yang lalu itu ada beberapa kendala yang hasil evaluasi. Yang pertama, teman-teman dari PPS itu tidak tahu pasti prosedurnya seperti apa. Nah, mungkin sudah ada beberapa SOP ya, SOP dari pelaksanaan teknis. Nah, pada saat ini saya mau mengingatkan atau mengimbau kepada teman-teman semua bahwa mau tidak mau, wajib tidak wajib, teman-teman harus baca. Karena apa? Karena ketidakpahaman teman-teman di lapangan itulah yang menjadi senjata bagi pihak-pihak yang ingin mencari kesalahan kalian. Nah, itu ketika sudah ada kepastian prosedur, kepastian pelaksanaan teknis, maka yang selanjutnya adalah bekerjalah atau berjalanlah sesuai dengan prosedur yang ada. Nah, kenapa? Karena ketika kita menghadapi gugatan, ketika kita menghadapi laporan, yang pertama yang kita selidiki itu, yang pertama yang kita periksa itu adalah prosedurnya sudah dijalankan atau tidak, administrasinya sudah dilengkapi atau tidak. Nah, di situ, ketika teman-teman tidak paham, maka bisa jadi menjadi celah untuk para pihak yang ingin mencari kesalahan dari teman-teman sekalian. Nah, ketika sudah ada kepastian prosedur dan teman-teman sudah menjalankan sesuai dengan itu, maka terakhir adalah penguatan kelembagaan, yakni peningkatan pemahaman pelaksanaan teknis daripada teman-teman. Makanya saya bersyukur
sekali untuk diundang pada kesempatan ini, karena inilah memang salah satu bentuknya upaya dari KPU dan dari negara untuk memberikan peningkatan pemahaman kepada teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya dari kami kejaksaan, kami membuka pintu atau ruang komunikasi yang sebesar-besarnya. Jangan risih ya sama kami, karena banyak orang yang berpikir, oh kalau udah dipanggil ke kejaksaan potensinya negatif gitu Pak. Padahal nggak apa-apa, datang aja, kita koordinasi, kita komunikasi, kita membangun persaudaraan di sana sehingga kita bisa lebih nyaman bersama sama seperti itu. Nah, mari kita bekerja sama untuk bangsa, marilah kita sama-sama mengawal terkait dengan suara dari rakyat yang dipercayakan kepada kita, sehingga pemimpin yang nanti terpilih benar-benar sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Nah, mungkin setelah ini bisa diskusi lagi di waktu-waktu depan, atau mungkin ada sharing juga. Kalau dari saya cukup itu. Mohon maaf jika ada salah kata, ada kekurangan. Terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan yang diberikan kepada panelis tadi, Pak Ketua KPU Kota Batu, Pak Kapolsek Purworejo dan Pak Andika dari Kejaksaan Tinggi Kota Batu. Kita berikan terus pengertian pada ada beberapa hal yang perlu juga kita ketahui yang disampaikan oleh tiga panelis tadi. Yang pertama mungkin tadi disampaikan Ketua, pertama kita tentunya harus bersyukur atas kondisi Kota Batu yang bisa dikatakan secara geografis cukup mudah dan terjangkau, tapi juga di satu sisi kita juga tidak boleh terlena dengan Pak Kapolsek tadi, walaupun mungkin di satu sisi dengan kondisi Kota Batu yang relatif mudah, tapi tentunya kita harus antisipasi hal-hal yang mungkin terjadi pada saat distribusi logistik. Tadi karena Pak Ketua KPU Kota Batu bahwa memang dan juga disampaikan Pak Andika tadi untuk tempat lain selain Kota Batu, kami kemarin juga sempat merapat di Pacitan dengan Pak Ketua KPU Batu, mulai dari ibu kota kabupaten sampai tempat Trenggalek itu juga kemarin sempat dibahas oleh Pak Ketua, membayangkan pengiriman distribusi logistik dari ibu kota kabupaten ke kecamatan timur atau barat itu seperti itu. Jadi ini juga yang perlu kita syukuri, harus sangat kita syukuri. Tapi juga kita buat antisipasi karena sepanjang sejarah pelaksanaan pemilu sebagai pengetahuan saya baru kali ini pemilu dilaksanakan di awal tahun di bulan Februari. Biasanya kondisinya cuaca alam juga pada bulan Februari ini juga cukup juga masih banyak curah hujan, sehingga persiapan tadi sampai oleh Pak Kapolsek, oleh Pak Ketua maupun oleh Pak Andika tadi untuk sampaikan tadi bahwa di Kota Batu diusahakan H-1 seluruh logistik pemilu sudah ada di TPS masing-masing, sehingga tentunya pada saat itu kita ada 611 TPS. Ini juga cukup menjadi PR yang cukup berat untuk polisian untuk mengawasi 611 TPS yang ada di Kota Batu. Mudah-mudahan kita berdua bersama dan mulai tahap awal sampai dengan selesai nanti semua tahapan bisa kita jalankan dengan baik, dengan optimal dan lancar.
Selanjutnya mungkin untuk sesi ini kami buka tanya. Mungkin pertama saya buka 3 pertanyaan dari apa yang disampaikan oleh Pak Ketua KPU, Pak Kapolsek atau Pak Andika tadi. Yang disediakan mengalami kejadian hal yang tidak diinginkan, contohnya kecelakaan, kemudian menimbulkan rusaknya kotak suara, surat suara, yang mana di hari H itu tidak bisa digunakan untuk mengganti, ataukah KPU yang akan memfasilitasi pergantian dari kerusakan kotak suara tersebut atau surat suara. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris BPK Kecamatan Bumiaji, ada beberapa pertanyaan Pak yang mungkin menjadi ganjalan dari kami. Jadi mungkin yang pertama itu terkait pendistribusian dari KPU itu langsung ke lokasi. Itu langsung lokasi PPS ya Pak ya. Nah, karena kalau tadi disampaikan kok ke dapil, nah itu otomatis kalau kami dari Kecamatan Bumiaji akan memakan waktu yang lebih lama. Karena PPK kita posisi di Punten, tapi ada beberapa TPS yang ada di sebelah timur. Jadi naik ke atas turun lagi. Nah itu. Jadi kami menyarankan memang ditentukan titik untuk langsung berapa satu kendaraan itu ke lokasi mana saja, mungkin itu. Terus yang kedua Pak, terkait untuk kendaraan yang sampaikan dari Pak Koko tadi, otomatis di masing-masing PPS itu harus menyiapkan kendaraan sendiri-sendiri Pak Ketua. Nah otomatis itu juga menjadi beban juga nanti mungkin dari PPS terkait untuk juga kondisi ketika kendaraan tersebut selain ada bencana, mungkin terkait dengan musim hujan Pak. Nah, mau nggak mau itu kan juga harus kendaraan yang tertutup, dan itu juga menjadi tugas karena pada saat Februari juga kemungkinan masih cuaca musim hujan. Terus yang terakhir terkait pengamanan. Ketika pengamanan dalam pendistribusian kepada masing-masing TPS, otomatis untuk personel TNI Polri, apakah setiap TPS itu mendampingi? Nah, untuk dilihat dari jumlah personil, mungkin Pak dari kepolisian maupun dari Pak TNI itu mungkin apakah kalau di satu-satu karena personil terbatas, ketika semua sekota Batu dengan jumlah 611 pada hari itu juga pendistribusian, apakah tingkat pengamanan jumlah personil pengamanan itu mencukupi gitu. Karena otomatis ketika menaruh seperti disampaikan Ketua KPU tadi di dalam kamar sampai disegel, itu mau tidak mau kan harus diketahui oleh bapak-bapak. Kerusakan kotak atau bilik atau surat suara apakah menjadi tanggung jawab KPU atau di bawah? Dan kemudian dari Pak Sekretaris BPK Bumiaji hampir sama terkait dengan ada juga saran untuk langsung distribusi logistik dari KPU langsung ke TPS serta masalah pengamanan pada saat distribusi tersebut. Silakan Pak. Baik, saya jawab dulu dari Mas Koko. Perlu kita pahami semua teman-teman di BPK, di BPS, tugas panjenengan adalah secara jelas dituangkan waktu pertama kontrak. BPK, BPS bertugas membantu KPUD dalam hal pelaksanaan. Artinya saya yang akan bertanggung jawab atas semuanya. Ada tetapinya, ya. Kita tidak boleh sampai demikian, apalagi sampai rusak kotak kita. Makanya perlu dibentukkan apa? Kita mulai saat ini sudah bersosialisasi, sudah berkoordinasi, memitigasi agar jangan sampai terjadi hal semacam itu. Maka kita perlu membuat langkah-langkah strategis. Karena apa? Perlu diketahui surat suara kita dipas, tidak ada boleh lagi atau istilah tandon atau cadangan surat suara di KPU, di
BPK, BPS, kita akan ditangkap sebelah kita ini kalau ada. Oke, kita akan diproses sesuai undang-undang. Jadi surat suara hanya ada 2% di masing-masing BPS. Untuk itu kewajiban mutlak kita semua, tidak hanya kami, tapi kepolisian, kejaksaan, TNI, Polri, BPK, BPS wajib menyelamatkan barang milik negara yang sangat-sangat berharga ini. BPS dapil 1. Jadi tidak perdapil hanya kecamatan, tapi di kecamatan Batu ini ada 2 dapil dan surat suaranya banyak, maka kita pilahkan 2 mobil truk nanti langsung ke BPS masing-masing. Saya akan diarahkan ke masing-masing BPS. Untuk armada kami tidak akan membebani teman-teman di tingkatan BPS, BPK bagaimana memformulasikan nanti kita hidup kembali. Semua sudah disediakan, tinggal pengadaan saja. Maksudnya pengamanan beliau. Terima kasih untuk masalah pengamanan. Jangan khawatir Pak. Ingat di tempat kita ini kemarin yang disampaikan Pak Wakil Rektor Surabaya, untuk Batu ini bukan daerah yang sangat rawan. Jadi untuk pengamanan TPS atau kotak suara yang digunakan di TPS itu memang harus wajib diamankan. Kita tidak boleh underestimate terhadap kemungkinan yang terjadi terhadap ancaman kami gangguan dari luar, baik gangguan dari manusia atau gangguan karena bencana. Tentunya kalau daerah yang aman itu ini misal Polri